Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zukni fahma, amin. Baik Bapak Ibu ya, ini kita mau lanjut surat At-Takwir apa kisah-kisah nih? Kisah-kisah aja ya. Kisah apa yang belum? Kisah ini aja ya, kisah Korun belum kan ya? Ya, Korun ya. Jadi kisah Korun boleh dibuka di surat Al-Qasas, surat 28 ayat 76 ya. Jadi kita kisah-kisah yang ada di Al-Quran, halaman 394. Al-Qasas ayat 76 halaman 394. Udah, boleh Pak Basirin dibaca sampai ayat 77. Oh gitu. Ya, sambil nyari, kalau Pak Basirin udah ketemu boleh dibaca. Surat Al-Qasas ayat 76 halaman 394. Udah. Ya, Pak Basirin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhim wa الدنيا
Hari ini kita mengisahkan tentang Korun. Udah pada tahu ya Korun ya. Jadi Korun itu orang kaya tapi sombong, sehingga dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi ya. Jadi Allah mengutus Nabi Musa ya untuk kaum Fir'aun, Haman, termasuk Korun ya. Korun ini ada ulama tafsir sebagian mengatakan dia petugas dari Fir'aun ya, untuk mengawasi orang-orang Bani Israel. Nah, sehingga dia dibayar oleh Fir'aun, diberi harta. Nah, ini yang menjadikan dirinya sombong. Korun ini orang Bani Israel karena masih kaumnya Nabi Musa, masih saudaranya, tapi karena dia sebagai petugas dan mengawasi orang Bani Israel dan diberi harta oleh Fir'aun sehingga menjadikan dia sombong ya. Jadi Korun ini masih dalam satu waktu ya dengan Nabi Musa. Cuman Korun dibenamkan oleh Allah ya, itu apakah Nabi Musa masih di Mesir atau Nabi Musa udah keluar dari Mesir, itu tidak dijelaskan oleh Allah ya. Jadi kapan waktunya Korun dibenamkan itu tidak dijelaskan. Artinya kita kalau nggak dijelaskan udah nggak perlu kita cari-cari tahu. Kayak misalnya itu anjingnya Al-Kahfi warnanya apa, nggak perlu tahu itu. Ya, karena Allah nggak jelaskan berarti nggak penting. Yang penting hikmahnya dari kisahnya ya. Gua Al-Kahfi ada di mana, nah itu nggak penting ya, ntar kalau dikasih tahu malah banyak orang kesana malah jadi syirik gitu ya. Nah, jadi Allah nggak menyampaikan kapan kejadian Korun dibenamkan, apakah Nabi Musa masih di Mesir, apakah setelah keluar dari Mesir, itu tidak dijelaskan oleh Allah. Jadi kita nggak perlu cari tahu. Nah ini Korun saking banyaknya hartanya ya, itu sampai-sampai setiap harta yang terpendam disebut harta karun ya. Mau dia menemukan hartanya di Bogor, mau di Jogja ya, itu disebut harta karun. Kalau harta terpendam harta karun ya. Padahal Korun dari Mesir ya, atau sekitar Mesir, tapi disebut harta karun. Mau itu peninggalan Majapahit, mau itu harta peninggalan POC atau punyanya Paijo, tetap kalau namanya harta terpendam disebut harta karun, karena begitu banyaknya harta karun yang terpendam sehingga disebut harta karun ya. Nah, cuman Allah memberikan kekayaan ya di dunia ini sebenarnya bukan menjadikan dirinya lebih hebat gitu ya. Kayak seperti dikatakan di Al-Kahfi, inna ja'alna ma'alal ardi jinata laha, sesungguhnya kami menjadikan apa-apa yang ada di muka bumi sebagai perhiasan ya. Untuk apa? Linabluahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji ya siapa yang lebih baik amalannya ya. Jadi ketika diberi harta itu bukan berarti Allah lebih sayang ya. Begitu nggak diberi harta Allah sedang menghinakan, enggak, tapi itu adalah ujian ya. Jangan mengatakan seperti di surat Al-Fajr ya, fa amal insana ijama betalahu akromahu payakulu robi akroman ya. Ketika Allah memberikan kemuliaan dan kenikmatan, dia mengatakan Allah sedang memuliakanku. Sebaliknya wa amma ijamabtalahu faqadaru alaihi rizqah, ketika dipersempit rezekinya dia mengatakan fayaqulu rabbi ahanan, Allah sedang menghinakanku, padahal
bukan itu ukurannya ya, karena Allah bisa menguji bukan hanya kesusahan aja, kesenangan juga ya. Nah jadi artinya ketika diberi harta, jangan kita merasa Allah sedang baik hati, itu bisa jadi itu ujian juga ya. Dan ketika diberi harta ya, itu berpeluang untuk sombong, hati-hati ya. Korun itu ya, ketika dia banyak hartanya jadi sombong ya. Bahkan sombong itu ya bukan hanya harta, bisa juga jabatan kayak Fir'aun ya. Jadi Fir'aun sombong karena jabatan, karena kekuasaannya, dia dibenamkan oleh Allah. Haman juga gitu, sombong karena jabatannya dibenamkan. Korun juga sombong karena hartanya dibenamkan oleh Allah ya. Jadi jangan menjadikan sombong, karena ini orang yang diberi kelebihan biasanya ada berpeluang untuk sombong. Bukan hanya harta aja, bisa juga jabatan ya. Mentang-mentang ada jabatan ya kan, sombong, nggak mau duduk di belakang, mau di depan meskipun datangnya belakangan. Punya ilmu juga bisa sombong itu ya, mentang-mentang hafalannya banyak merasa sombong ya, atau merasa ilmunya lebih tinggi akhirnya ngerendahin yang lain ya. Jadi hati-hati ketika Allah memberikan kelebihan ya, itu jangan menjadikan kita sombong, karena itu berpeluang untuk menjadi sombong. Bahkan ya, baju yang bagus saja bisa bikin sombong ya. Allah pernah membenamkan orang yang sombong karena baju. Jadi dia kelebihan bahannya yang membuat dia sombong ya, isbal lah kalau kata ini. Nah, terus akhirnya Allah perintahkan bumi untuk menelan dia sampai hari kiamat ya. Jadi jangan sombong, dan akhirat nggak nerima orang yang sombong ya. Nah di sini juga Korun ya itu bangga dengan harta yang dimiliki, sombong. Nah inilah yang menjadikan dia akhirnya dibenamkan oleh Allah ya. Ya, jadi hati-hati dengan apa yang Allah berikan, jangan sampai kita terlena, karena ya, sesuatu ya yang lebih ya itu bisa menimbulkan ini juga fitnah ya. Nah makanya jangan sampai gara-gara kita merasa lebih sehingga kita menjadi sombong ya. Kita langsung masuk ke surat Al-Qasas ayat 76 ya. Inna Qaruna kana min qaumi Musa ya, sesungguhnya Qarun adalah dari kaumnya Nabi Musa. Jadi Qarun ini termasuk kaumnya Nabi Musa. Nah ini ada yang mengatakan bahwa Qarun ini adalah sepupu dari Nabi Musa ya. Jadi Qarun ibnu ya, Yashub ibnu Kohis. Nah itu jadi Qarun anaknya Yashub, Yashub anaknya Kohis. Nah kalau Musa ibnu Imron ibnu Kohis, jadi satu kakek Qarun dengan Nabi Musa ya. Qarun ibnu Yashub ibnu Kohis, Musa ibnu Imron ibnu Kohis, jadi kakek ini Kohis sama ya. Nah, jadi Musa sama Harun sepupu, saudara sepupu. Ada juga yang mengatakan, Ibnu Ishaq mengatakan bahwa Qarun itu pamannya Nabi Musa. Ada juga yang mengatakan Qarun itu anak dari bibinya Nabi Musa ya. Ya, yang pasti Qarun termasuk kaumnya Nabi Musa ya. Dan jumhur
ahli tafsir kebanyakan mengatakan bahwa Qarun adalah saudara sepupunya dari Nabi Musa ya. Nah, Qarun ini dia hasad kepada Nabi Musa ya, karena Nabi Musa diberi kenabian ya, diberi kedudukan. Jadi Qarun dia hasad kepada Nabi Musa dan hasad kepada Nabi Harun ya. Nabi Musa diberi kedudukan sama Allah sebagai nabi. Bahkan Nabi Musa itu karena begitu disayangi sama Allah, ketika berdoa ya agar Harun dijadikan nabi, dikabulkan oleh Allah ya. Nah, Qarun merasa hasad karena Nabi Musa punya kedudukan sebagai kenabian dan Harun sebagai pengurus kurban ya. Wah, di sana hebat dulu. Berarti kalau di sini nanti ini kurban pengurusnya luar biasa nih. Jadi suatu keistimewaan tuh, Harun ditunjuk sebagai pengurus kurban. Kalau sini panitia kurban berarti luar biasa ya. Nah, itu sedangkan Qarun tidak punya kedudukan apa-apa ya, tapi dia diberi oleh Allah kelebihan harta ya. Ya. Nah, Qarun ini Allah tidak jelaskan apa kesombongannya ya, cuman ada yang mengatakan Qarun ini sombongnya karena pakaiannya berlebih isbal, sehingga itu yang menjadikannya dia sombong gitu. Ada juga yang mengatakan Qarun ini merendahkan orang lain, termasuk Nabi Musa ya, itu diremehkan atau direndahkan gitu ya, sampai dia hasad sama Nabi Musa. Hasadnya gimana? Hasadnya dia membayar seorang wanita ya untuk mengaku bahwa wanita itu udah ditiduri oleh Nabi Musa. Jadi dibayar, wanita penjinah dibayar dan disuruh mengaku bahwa dia udah dijinahi atau ditiduri oleh Nabi Musa. Maka ketika Nabi Musa sedang berdakwah ya, wanita ini datang di tengah-tengah dakwah dan dia mengatakan bahwa dia hamil karena ditiduri oleh Nabi Musa. Nabi Musa kaget dan dia bersumpah, Nabi Musa bersumpah dengan semua yang telah diberikan oleh Allah ya, demi Allah yang telah memberikan aku bisa membelah laut, demi Allah yang telah memberikan aku bisa menjadikan tongkat menjadi ular, demi Allah yang bisa menjadikan tangan menjadi cahaya. Nabi Musa sebutkan itu semua mukjizatnya. Jadi Nabi Musa ini bukan orang sembarangan, orang pilihan Allah ya. Nah, ketika difitnah ya, maka Nabi Musa sebutkan itu mukjizat-mukjizat yang pernah diberikan Allah. Lalu Nabi Musa bertanya kepada wanita ini, apakah benar perkataanmu itu gitu. Nah, wanita ini mendengar Nabi Musa menyebut nama-nama mukjizat yang udah pernah didapat, takut dia. Karena ucapan Nabi Musa ini luar biasa ini, doanya diijabah. Ngeri juga ya. Akhirnya dia mengatakan tidak, katanya. Lalu siapa yang menyuruhmu? Qarun, katanya. Qarun membayar aku untuk mengatakan aku telah ditiduri gitu ya. Lalu Nabi Musa ya berdoa kepada Allah agar dibenamkan hartanya ya. Namanya Nabi ya, doanya dijawab oleh Allah ya. Tapi ini tidak ada sanad yang sahih. Nah, ini kisah ini Israiliyat dan jumhur para tafsir mengatakan bahwa memang Qarun ya itu hasad kepada Nabi Musa dan hasadnya
membayar seorang wanita untuk mengaku ditiduri oleh Nabi Musa. Ya, seperti itu. Ya. Jadi saking hasadnya Qarun sampai bayar itu wanita untuk mengaku ditiduri. Jadi biar namanya jelek gitu. Ya. Tapi kalau orang baik mah biarpun difitnah tetap aja ya nggak mempan karena Allah yang melindungi ya. Ya kayak dulu waktu pilkada dibilang korupsi segala macam nggak terbukti itu. Ya. Nah, jadi itu ya Qarun hasad kepada Musa sampai dia berani bayar orang untuk mengaku ditiduri oleh Nabi Musa. Fabago alaihim ya. Qarun ini melampaui batas ya. Melampaui batasnya Allah nggak sebutkan, cuman tadi salah satunya itu ya, dia merendahkan orang dan pakaiannya berlebihan sehingga menjadikan dia sombong gitu. Ya. Lalu wa atainahu minal kunuz ya, dan kami beri harta minal kunuz dari perbendaharaan harta inna mafatihahu harta dari beberapa kunci-kuncinya latanu bil usbati ya, sungguh berat dengan beberapa orang ulil kuat, orang-orang kuat ya, yang membawa. Jadi Qarun ini punya harta itu sampai kuncinya aja dibawa oleh beberapa orang yang kuat ya. Bahkan ada yang mengatakan 20 orang, ada yang mengatakan 50 orang, ada yang mengatakan 70 orang. Ada beberapa sekumpulan orang yang bawa kunci karena beratnya sampai miring-miring. Ya. Itu kuncinya aja ya. Itu kuncinya dari kulit ya. Ada yang kulit unta, ada kulit sapi ya, itu besarnya 1 jari kulit ya kuncinya. Nah itu satu kunci 1 gudang ya, nggak kayak kita satu pintu kuncinya banyak serepnya ya, buat si ayah, buat ibu, buat anak gitu ya. Kalau ini enggak, satu pintu 1 kunci. Nah itu kuncinya banyak, berarti gudangnya banyak. Dan yang bawa aja banyak gitu. Bayangin tuh hartanya berapa tuh kalau kuncinya aja sampai berat dibawa, apalagi hartanya ya. Bahkan kalau lagi jalan-jalan itu ya dibawa kuncinya pakai himar ya, keledai sampai 70 katanya. Nah itu bisa dibayangkan seberapa banyak itu gudangnya kalau kuncinya aja sampai segitu banyak, 1 kunci 1 jari dari kulit ya. Ya, jadi begitu banyak kekayaan Qarun gitu. Ya, tapi membuat dia sombong ya. Tadi bil usbatil ulil kuat itqala ya. Nah ketika berkata lahu kepada Qarun kaumuhu, kaumnya nih kepada Qarun. Jadi ketika Qarun dalam keadaan kaya raya dan dia sombong merendahkan orang, nih kaumnya ada nih yang berkata nih ya, seorang laki-laki kaumnya mengatakan la tafroh, janganlah kamu bangga, janganlah kamu sombong katanya. Innallaha la yuhibbul farihin, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Ini diingetin sama kaumnya ya, jangan sombong, Allah nggak suka sama orang-orang yang sombong katanya. Karena Qarun udah menunjukkan kesombongannya, makanya diingetin ya. Orang sombong sebenarnya ketahuan sih ya, biarpun dia nggak mengungkapkan, dari sifat-sifatnya juga ketahuan nih, ini sombong nih orang nih. Nah ini kaumnya baik nih, dia ingetin nih, jangan kamu sombong.
Sungguhnya Allah nggak suka sama orang yang sombong gitu. Ya, bagus dong. Ya, lalu diingetin lagi ya di ayat berikutnya nih. Wabtaghi fima atakallah, ya, carilah apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu, yaitu darul akhirat. Ya, kalau bisa cari darul akhirat, jangan dunia aja. Baik dong kaumnya yang ngingetin ya. Ya. Lalu wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu lupa ya bagian kamu dari dunia. Ya, jadi Korun diingetin agar dia ini ya juga jangan lupa akhirat ya, karena akhirat lebih baik, dan juga jangan lupa bagianmu di dunia. Nah ini ada hilaf ya, yang dimaksud wa tansa nasibaka minad dunya, ada yang mengatakan bahwa disuruh untuk kejar akhirat. Jadi dunia udah nggak usah dihiraukan. Ini pendapat yang pertama yang lebih ekstrim. Jadi Korun disuruh untuk selalu ingat akhirat. Nah yang kedua, Korun ya disuruh ingat akhirat, dan sebagian juga dunia boleh, bersenang-senang dengan dunia boleh. Ya. Karena apa? Karena di samping Allah punya hak ya untuk disembah, kita juga tubuh kita punya hak untuk diberi kesenangan. Istri juga punya hak untuk diberi kesenangan, anak juga gitu. Ya, jadi nasibaka sebagian dunia maksudnya yaitu boleh dipakai kesenangan ya sebagian, karena juga punya hak, kayak tubuh kita juga punya hak. Ya kayak seperti Abu Darda. Ya. Dia ibadahnya kuat ya, sampai kalau selalu malam tuh suntuk tuh sholat, kalau siang puasa ya. Pernah Salman datang ke rumahnya, disuguhin makanan sama Abu Darda. Begitu dia mau makan, si Abu Darda nggak makan. Kenapa nggak makan? Saya lagi puasa, kata Salman. Saya nggak mau makan kalau kamu nggak makan gitu. Akhirnya disuruh batalin tuh, dibatalin. Terus akhirnya Salman nginep di tempatnya Abu Darda, dan begitu nginep malam dia sholat semalaman. Makanya diingetin Mas Salman, istrimu juga punya hak yang harus kamu berikan haknya gitu. Jadi Abu Darda ini ibadahnya kuat ya. Nah itu diingatkan ya. Jadi di sini nasibaka minad dunia maksudnya sebagian dunia boleh ya, itu hak kita gunakan gitu, tapi tetap tujuannya adalah untuk akhirat ya. Wa ahsin kama ahsanallah ya, dan berbuat baiklah kamu kepada Allah, kepada kaumnya ya, kama ahsanallah, sebagaimana Allah telah berbuat baik ilaika kepadamu. Ya, jadi Korun disuruh berbuat baik nih, ya, sama kaumnya, karena Korun merasa sombong kepada kaumnya juga kepada Allah. Berbuat baiklah kamu kepada Allah dan kepada kaummu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Gitu, ya. Ya. Jadi hati-hati nih ya, ketika kita diberi nikmat, kesombongan bisa datang kepada kita. Makanya kaumnya untung ada yang ngingetin ya. Artinya apa? Allah nggak akan menghukum seseorang kalau belum ada yang mengingatkan ya. Misalnya satu kaum belum masuk nih agama ya, itu nggak akan kena hukuman kalau dia berbuat kejoliman atau kesyirikan, karena dia nggak tahu gitu ya. Nah, makanya Korun nggak ada tuh bilang nggak tahu tuh, udah diingetin sama kaumnya ya. Nah begitu juga nih Bapak Ibu, misal melakukan sesuatu yang salah ya, udah diingetin, nggak ada tuh kata bebas dari ini ya, karena udah diingetin. Kecuali kalau belum tahu
dia berbuat salah, nah itu ditoleransi. Nah ini Korun juga gitu, udah diingatkan oleh kaumnya, ya lalu dia masih berbuat sombong, nah maka udah nggak ada toleransi. Mau dia yang ngingetin ustadz atau temennya atau siapa, yang penting itu udah diingatkan gitu. Jadi Allah mengutus seseorang untuk mengingatkan Korun, ya. Nah, jadi udah diingatkan, kalau dia masih berbuat itu udah nggak ada toleransi, ya. Karena Allah nggak akan menghukum seseorang kalau dia belum sampai kepada dia petunjuk gitu. Nah ini udah dikasih petunjuknya, ya coba jangan sombong, berbuat baiklah, ya. Jadi pertama dibilang janganlah kamu sombong, Allah nggak menyukai kesombongan. Yang kedua dikasih solusi, ya kan, berbuat baiklah kamu kepada kaummu, kepada Allah, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Carilah darul akhirat loh, kan gimana nggak baik, udah dibilang jangan sombong, yang kedua dikasih solusi akhirat. Coba ya. Wala tabghil fasada fil ardi, dan janganlah kalian ya berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi berbuat kerusakan bukan berarti ngerusakin rumah, ngerusakin jalan, bukan. Berbuat maksiat. Ya, jadi kalau kita berbuat maksiat itu sama dengan kita berbuat kerusakan di muka bumi. Ya. Misalkan kayak orang melakukan korupsi, satu orang itu bisa ngerusak satu negara itu. Misal 200 triliun, ya kan yang sengsara banyak itu. Nah itu berbuat kerusakan juga itu, ya. Ya, yang pasti kalau orang berbuat maksiat berarti dia telah berbuat kerusakan di muka bumi, karena mengganggu yang lain juga, ya. Kayak orang minum homer, mabuk itu kan juga kalau dia ngomong nggak jelas ngeganggu yang lain juga itu, ya. Ya artinya janganlah berbuat kerusakan, ini jangan berbuat maksiat, ya. Ya itu berbuat kerusakan di muka bumi. Fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Sungguhnya Allah tidak suka pada orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya. Jadi di sini kaumnya ini udah ngingetin bahwa janganlah kamu sombong, terus dikasih solusi akhirat lebih baik dan berbuat baiklah kepada Allah. Ya, karena apa? Karena umur, namanya umur kan nggak tahu. Bahkan ada yang mengatakan di sini ingat dunia, yang mengatakan bahwa ingat nih kain kafan gitu. Jadi diingatkan, ada yang mengatakan ulama bahwa yang dimaksud dunia ini kain kafan, bahwa nanti akan kembali ke alam barzah. Jadi Korun diingatkan nih, ingat kain kafan, karena kamu nanti akan kembali ke alam barzah dan itu akan ditinggalkan hartamu. Ya, jadi namanya ajal nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan, meskipun kaya ya. Tapi kalau udah ajal sedetik pun nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Ya. Kita kaya terus bisa beli gitu waktu. Ya Allah saya beli waktu, satu hari berapa harganya, nggak ada itu. Ya, nggak bisa dibeli waktu itu. Ya, kalau udah waktunya, makanya ini diingetin. Ya. Ya. Lalu di ayat 78 ya. Kola ya. Korun rupanya diingetin nggak terima dia. Ya. Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Ya, sesungguhnya hanyalah aku diberi ilmu indi ya. Jadi aku diberi harta atas ilmuku, maksudnya gitu. Utituhu ya, aku diberi harta ala ilmin indi. Jadi aku ini bisa mendapatkan harta ini karena pengetahuanku. Nah ini dia merasa bahwa
apa yang dia dapat karena pengetahuan dia, padahal semua itu ya Allah yang memberikan. Kalau memang teorinya siapa? Korun, kalau orang pinter bisa kaya, harusnya profesor paling kaya ya. Betul gak? Ada orang yang nggak ngerti integral, nggak ngerti kosinus, sinus, dia jualan bebek jadi orang kaya tuh. Ada deh. Ya. Jadi nggak mesti begitu rumusnya. Nah, Korun menganggap ini karena dia ahli dalam perhitungan, dagang, ahli bisnis, dia bisa mengatur keuangan, dia bisa bijak dalam mengatur keuangan sehingga dia bisa menjadi orang kaya, ya kan? Ada juga ya ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud ilmin di sini Korun ahli kimia. Ada ya, jadi dia bisa mengubah batu jadi emas. Tapi ini lemah hukumnya karena nggak ada yang bisa merubah batu jadi emas. Bahkan Allah tantang ya, buat satu butir gandum ya atau jagung nggak ada yang bisa ya, apalagi ngerubah batu jadi emas. Ya, ada yang berpendapat bahwa Korun diberi pengetahuan ahli kimia. Wah, nanti bisa jadi bapak kimia Korun dong. Ya, karena dia ahli kimia ya. Jadi Korun ini yang pasti dia merasa dia mendapatkan hartanya karena kemampuan dia. Dengan ilmunya dia bisa mengatur ya, ekonominya sehingga dia bisa menjadi orang yang kaya raya. Padahal itu semua dari Allah yang memberikan ya. Maka Allah menegur, awalam ya'lam annallaha qad ahlaka ya. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah sungguh akan membinasakan, telah membinasakan ya, min qablihi dari sebelumnya, minal qurun dari umat-umat yang sebelumnya, man huwa asaddu minhu ya, kuatan, bahwa orang-orang sebelumnya dia lebih kuat dari kamu, wa aksaru jam'a, dan dia juga lebih banyak mengumpulkan hartanya. Nah, ini Allah ingetin nih ketika Korun udah mulai sombong dengan hartanya, lalu diingatkan bahwa Allah pernah membinasakan orang-orang sebelum kamu Korun ya, yaitu dia lebih kuat ya, kayak kaum Ad lebih kuat, dan dia lebih kaya. Kaum Samud kan itu juga orang kaya-kaya banyak. Nah, kalau Korun apa sih hartanya, terus kekuasaannya juga cuma berapa puluh orang, ya enggak? Dibanding Nabi Sulaiman gak ada apa-apanya ya, cuman memang kekayaannya luar biasa kalau dibanding yang kita sekarang. Cuman ya kalau kekuasaannya berapa puluh orang deh, sama Fir'aun aja jauh ya kekuasaannya ya, tapi kekayaannya memang kaya. Tapi ada yang lebih kaya lagi dari Korun ya, dan lebih kuat, itu Allah binasakan. Karena apa? Karena sombong. Makanya jangan sombong ya. Nah, ini Korun diingetin nih ya, tapi dia masih sombong dan gak nerima. Lalu dikatakan di sini, wala yus'al an junubihimul mujrimun, dan tidak ditanya dosa-dosa mereka ya pada orang-orang yang berdosa. Nah, ini artinya orang-orang yang sombong ya, itu nanti dia nggak akan dihisap, jadi masuk neraka tanpa hisap. Ada orang masuk surga tanpa hisap, itu masuk neraka tanpa hisap. Jadi udah jelas dosanya ya, karena udah jelas udah langsung aja masuk neraka. Ya, ini di sini tidak wala yus'al, dan tidak ditanya an junubihim ya, atas dosa-dosa mereka, al mujrimun, terhadap orang-orang yang berdosa. Karena apa? Karena udah jelas dosanya, jadi udah nggak usah ditanya lagi, langsung masuk neraka ya. Ada orang yang masuk neraka tanpa hisap juga ya. Karena saking
jelas ya, dosanya udah jelas banget itu, udah sombong, munafik nih. Jadi kesimpulannya bahwa surga tidak menerima orang yang sombong. Jadi jangan sampai sombong ya, sekecil jahroh pun itu jangan sombong. Ingat setan ya, karena kesombongannya aba wastakbar ya, dia enggan ya dan sombong, disuruh sujud sama Adam nggak mau, gara-gara apa? Sombong, aba wastakbar, enggan dan dia sombong, akhirnya masuk neraka ya. Jadi surga itu nggak menerima orang yang sombong meskipun sekecil jahroh ya. Nah, jadi sekecil jahroh pun kesombongan itu nggak akan diterima. Makanya jangan sampai kita sombong ya. Fahoroja ala qaumihi ya, maka si Korun ya makin menunjukkan dia kesombongannya. Dia keluarin tuh ya, ala qaumihi fi zinatih ya. Jadi dia tunjukkan, dia pamerin, dia keluarin semua hartanya termasuk karyawannya ya. Jadi kayak pawai gitu, hartanya dibawa pakai ini himar, ada yang mengatakan bagol itu apa, di antara di bawah kuda di atas keledai ya. Nah itu ya, itu hartanya di apa, dibawa, dipamerin, sama karyawannya pakai baju bagus semua, ibaratnya kayak 17-an lah gitu, dipamerin gitu ya, kayak pawai ya. Dia nggak mau kalah nih, dia keluarin tuh fahoroja ala qaumihi fi zinatihi, maka dikeluarkan tuh semua perhiasannya. Qala lajina yuridunal hayata dunya. Nah ini ada nih orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia ya, rupanya ada juga yang tergoda nih. Ya laita lana misla ma utiya Qarun ya, seandainya saja bagi kami seperti apa yang diberikan kepada Qarun ya. Dia jadi merasa terpesona, merasa kagum sama Qarun ya. Dia mengatakan seandainya saja aku bisa seperti Qarun, punya harta seperti Qarun, mislama utia Qarun, innahu laju hajin ajim, sesungguhnya itu termasuk keuntungan yang besar. Nih orang yang mengatakan gini ada dua ilafiyah. Yang pertama orang kafir yang mengatakan gini, jadi dia terpesona dengan Qarun, hartanya Qarun, sampai dia mengatakan aduh seandainya saja saya bisa seperti Qarun gitu. Nah, yang kedua orang yang beriman tapi dia terpedaya ya, terpedaya dengan harta ya, sehingga dia mengatakan aduh seandainya saja dia bisa seperti ini ya. Jadi orang beriman juga bisa terpedaya tuh. Awalnya sih kuat gitu, begitu digoda 100 juta, 200 juta, 1 M tergoda juga, waduh M ini udah berat mikir. Ya. Nah ini juga begitu ya. Jadi ini ada yang mengatakan nih, yang mengatakan ini orang beriman tapi dia terpedaya sehingga dia terpesona dengan kekayaannya Qarun gitu. Ya. Iya terpesona juga. Lalu di sini dikatakan qala lajina yuridunal hayata dunya ya, orang-orang yang ingin menghendaki kehidupan dunia, seandainya kami bisa seperti Qarun ya, sungguh ini ada keuntungan yang besar. Lalu waktu masih berapa lama lagi? Berapa? Ya, saya cepetin kalau 5 menit lagi. 5 menit lagi ya. Wa qala lajina utul ilma ya. Nah, tadi kan dari orang yang menghendaki kehidupan dunia. Sekarang berkata nih orang yang punya ilmu. Wa qala lajina utul ilma.
Ya, orang yang mempunyai ilmu. Wailakum, celakalah kalian katanya. Kata orang yang punya ilmu kepada Korun celakalah kalian katanya. Sawabullah katanya. Pahala Allah khairul liman amana wa amila solihan. Pahala dari Allah itu lebih baik bagi siapa yang beriman dan beramal soleh. Jadi maksudnya kehidupan akhirat itu jauh lebih baik. Pahala Allah, balasan Allah itu jauh lebih baik. Ini bagi orang yang berilmu dan beriman. Ya. Jadi ada dua versi nih. Yang satu yang suka dengan kehidupan dunia mengatakan bahwa enak kalau jadi korun ya. Hartanya banyak, waduh, orang terpesona perhiasannya. Yang satu lagi orang yang berilmu dan beriman, ya, celaka kalian katanya. Pahala Allah itu jauh lebih baik ya bagi kalian katanya seperti itu. Lalu wala yulaqoha illa sabirun ya, dan tidak akan mendapatinya kecuali orang-orang yang bersabar. Jadi yang dimaksud yulaqoha di sini maksudnya tidak akan mendapatkan surga. Ada dua nih pendapat. Tidak akan mendapatkan surga bagi orang kecuali orang-orang yang bersabar. Yulaqoha di sini juga ada yang mengatakan dengan tidak mengatakan terpesona atau enak nih seperti korun, itu juga hanya bisa dilakukan kecuali orang yang sabar. Ya, orang yang sabar dia pengen sebenarnya hatinya orang beriman ini ngelihatnya terpesona tapi dia nggak mengatakan, maka dia termasuk yulaqoha ila sobirin, kecuali orang-orang yang sabar. Jadi ada dua pendapat. Yang dimaksud yulaqoha di sini termasuk orang yang termasuk surga ya, kecuali orang sabar, atau dia diem aja ya, dia sebenarnya pengen tadi diem karena dia sabar hatinya gitu ya. Lalu karena dia udah sombong diingetin, maka Allah membenamkan fahosafna bihi wa bidarihil ardu, maka kami benamkan ya korun wa bidarihi dengan rumahnya ke dalam bumi. Jadi dibenamkan tuh semua tuh, hartanya, rumahnya, semuanya dibenamkan ya. Ada yang mengatakan makin lama makin masuk ke dalam hartanya gitu. Makin ke dalam karena kesombongannya. Pamakana lahu min fi'atin yang surunahu ya, maka tidak ada baginya dari segolongan pun yang bisa menolongnya min dunilah ya, selain Allah. Wa makana minal muntasirin, dan dia termasuk orang yang tidak tertolong ya. Jadi karena kesombongannya akhirnya sama Allah dibenamkan dan dia termasuk orang yang tidak tertolong ya. Ya, dia pamer ya. Udah diingetin, harusnya kan kalau ada orang ngasih masukan ya, meskipun itu mungkin nggak enak ya, kan kritikan juga nggak semuanya enak, kan ada juga yang nggak enak ya, kita tampung aja dulu. Ini dianggap kritikan ini sebagai sesuatu yang menyerang atau memojokkan, dianggap seperti menyudutkan, akhirnya dia balas dengan pamer gitu. Nah itu nggak benar. Nah ini juga sebagai pengurus misal DKM harusnya legowo tuh ketika ada kritikan masukan ya, ya makasih gitu. Nah kita renungkan tuh, bener gak ya apa yang diiniin, apa kekurangannya, bisa dievaluasi ya. Karena kan ada orang yang penyampaiannya ada yang caranya baik-baik, ada yang caranya nggak bisa menyampaikan, tapi tujuannya ingin mengasih tahu, bisa jadi. Nah kayak kaumnya ini deh baik-baik deh, udah diingetin bahkan dikasih solusi, tapi dianggap itu sebagai serangan. Akhirnya dia malah menunjukkan kesombongannya ya. Makanya sama Allah fahosafna, maka kami benamkan ya hartanya wa bidarihil ardu dengan rumahnya. Jadi semuanya itu dimasukin ke dalam bumi mil ardi. Wa makana lahu min fi'ati yansurunahu, maka tidak ada dari seorang pun segolongan pun yang bisa menolongnya.
karena dia termasuk orang-orang yang tidak tertolong. Wa asbahaladzina tamanau, ya, maka jadilah orang-orang yang tadinya dia ya mengucapkan makanahu, ya, kedudukan yang tadinya dia kagum terpesona sama korun, ya, yang enak ya jadi korun yang tadi begitu, dia sekarang mengatakan begini nih, bil amsi yaquluna waikana Allah, ya, mereka berkata, aduh untung Allah, ya, Allah yabsutu rizqa lima yasa, Allah yang melapangkan kepada siapa yang dikehendaki, min ibadihi wa yakdir, dan yang menyempitkan. Laula amanallah, sekiranya Allah tidak memberi karunia, ya, alaina atas kami, la wasafa bina, sungguh kami juga telah terbenam. Dia menyesal, begitu ngelihat korun udah dibenamkan, baru deh yang tadinya terpesona sama korun dia mengatakan, aduh untung aja saya nggak ikut-ikutan, ya, coba kalau saya misalkan ikut, ya, untung Allah telah memberi karunia. Coba kalau misalkan kaya seperti korun itu sombong, aku udah termasuk orang yang dibenamkan. Di sini juga alaina lahasafa bina, sungguh kami tuh termasuk orang yang udah dibenamkan. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun, ya. Jadi aduhai sungguh ini termasuk orang-orang yang kafir, ya. Keberuntungan bagi orang-orang yang kafir. Makanya orang-orang yang terpesona, dia merasa setelah korun dibenamkan untung aja. Enggak kejeblos ikut korun gitu, kalau enggak ikut terbenam dia, ya, bersama rumahnya dan bersama semuanya, ya. Nah, terakhir, ya, tilkad darul akhirat, itulah darul akhirat naja'aluha, yang kami berikannya liladzina la yuriduna uluan, ya, yang kami berikan kepada orang-orang yang tidak menghendaki uluan. Uluan itu kesombongan. Jadi orang-orang sombong nggak diterima tuh di darul akhirat, ya. Ya. Di sini dikatakan inilah, ya, tilka darul akhirat, darul akhirat naja'aluha, yang kami jadikannya bagi orang-orang yang tidak menginginkan uluan, kesombongan, la yuriduna uluan fil ardi, di muka bumi, wala fasadan, dan tidak berbuat kerusakan. Jadi kalau kita sombong nggak diterima di darul akhirat. Jangan sedikit pun kita sombong, ya. 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 Udah habis waktunya, cukup nih. Iya, iya. Ya, ini sedikit lagi, wal akibatul lil muttaqin, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Jadi kisah korun ini memberi pelajaran pada kita agar kita jangan jadi orang yang sombong, ya. Kekayaan bukan berarti Allah sayang sama kita, tapi itu ujian. Ujian bisa kekayaan, bisa kesusahan, ya. Tapi kalau misal Bapak Ibu diuji, pilih mana? Kesenangan apa kekayaan apa kemiskinan? Kalau misal disuruh pilih, saya mau diuji nih, mau uji kekayaan apa kemiskinan? Kekayaan, Bapak kata, mending diuji kekayaan kata. Banyakan orang yang diuji kemiskinan lulus loh, ya. Tapi diuji kekayaan banyak yang nggak lulus. Tapi kenapa lebih senang milih diuji kekayaan? Ya udah cukup, ya, kita hotmil Quran, ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna ukna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin.
berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.